There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini tuh aku awali kegiatan aku di pagi hari. Ini tuh mau ngantar kakak Riri sekolah dulu. Nah, ini tuh aku nggak terlalu banyak ngambil video di pagi hari karena cuacanya tuh gelap banget ya teman-teman. Nah, ini si Putih lagi sibuk manja-manja ya pas aku tuh pulang dari ngantar kakak Riri. Ini tuh kalau dia udah jumpa aku tuh selalu dielus-elus gini sama dia, nggak tahu ini tuh biar apa gitu ya. Tapi aku tuh rasanya seneng banget kalau aku pulang itu tuh ada yang nungguin, ada yang manja-manja gitu ya. Nah, di sini tuh aku mau masak ya teman-teman. Tapi sebelum masak seperti biasa, aku beres-beres dulu karena aku tuh kalau mau masak tuh belakangan gitu ya. Aku paling suka masak itu tuh kalau dapur sudah bersih, rumah sudah bersih. Pokoknya aku kalau mau masak tuh harus beres-beres dulu. Even if you're gone, I won't forget you. You're all. Kalau kalian tim yang mana teman-teman? Kalian beberes sambil memasak kayak satset gitu, atau mungkin kalian masak dulu baru kalian beberes, atau mungkin kalian beberes dulu atau sebelum masak gitu kayak aku. Kalau aku sih kalau buat sarapan biasanya sih ngasal aja ya, kayak bikin nasi goreng atau bikin telur dadar gitu, telur mata sapi, goreng nugget, pokoknya yang simple-simple aja. Nah, biasanya kalau masak siang itu baru aku kayak masak yang sekalian untuk malam gitu ya. Nah, di sini tuh kalau aku udah sarapan, anak-anak udah sarapan, biasanya tuh aku beberes dulu ya teman-teman. Di sini tuh masih pagi banget, sekitar jam 8-an gitu ya. Pokoknya setelah selesai ngantar kakak Riri sekolah, di sini aku lanjut langsung beraktivitas ya di dapur teman-teman. Nah, ini tadi malam aku tuh nggak ada cuci piring karena memang tadi malam tuh kayaknya dingin banget cuacanya. Di sini tuh kadang dingin, kadang panas gitu teman-teman. Tapi tadi malam tuh kayak ngantuk berat gitu, kayaknya mager gitu mau ngapa-ngapain. Jadi alhasil aku cuman beberes rumah aja. Aku nggak cuci piring. Jadi pagi harinya setelah ngantar kakak Riri di sekolah baru aku cuci piring. Nah, jangan salpok sama gelantungan yang di atas itu ya, itu tuh belanjaan aku yang belum sempat aku bongkar. Nah, kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Ada yang masih setia nggak sih nonton video aku yang isinya tuh cuman ini aja gitu ya? Apalagi cuci piring, maaf ya kalau setiap kegiatan video aku tuh pasti ada cuci piring, pasti yang aku videoin lama tuh cuci piring gitu ya. Semoga kalian nggak bosan ya teman-teman nontonin video aku, karena memang video cuci piring ini tuh paling sering terambil gitu ya, karena momen piring selalu ada gitu. Nggak pernah gitu piring itu sunyi gitu ya di wastafel. Tapi aku selingin gitu sih, nggak setiap hari sih aku bakalan masuk vlog cuci piring, karena takutnya nanti kalian bosan gitu ya nontonin video aku yang isinya tuh cuman itu aja. Nah, hari ini tuh sebenarnya gelap, cuaca mendung gitu ya teman-teman. Mau ngapa-ngapain juga mager gitu, maunya tuh rebahan, tiduran, terus scroll TikTok gitu ya. Tapi dengan mendung ini tuh kayak mau aktivitas tuh enak gitu kan, dingin gitu, nggak sumuk, nggak panas gitu. Jadi di sini tuh mumpung lagi bisa nyemangatin diri, mumpung lagi semangat gitu ya. Ya udah di sini aku bikin vlog aja. Ya, walaupun vlognya tuh isinya itu aja teman-teman. Semoga aja kalian tetap terhibur, semoga kalian tetap suka ya nonton video aku yang sederhana ini.
Nah, di sini tuh aku nggak terlalu berbagi tips ya, soalnya semua tips itu tuh udah di-share gitu ya. Takutnya kalian bosan juga sama dubbing aku gitu yang share tips itu-itu aja. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu sesuatu tentang aku atau perjalanan aku atau tentang apalah yang memang mau kalian tahu, kalian bisa share di bawah kolom komentar ya teman-teman. Nanti bakalan aku ceritain di dubbing berikutnya. Nah, untuk kalian yang ingin berteman baik juga nih sama aku, mau curcol-curcol manja, boleh dong kalian tinggal follow Instagram aku Dina Kurniawati 573. Nanti kita DM-DM-an di situ ya. Pasti bakalan aku bales kok DM kalian kalau aku waktunya senggang ya. Nah, di sini tuh karena aku tuh udah mulai lama, maksudnya udah lama nih nggak berkegiatan beres-beres kayak lap-lap gitu ya. Jadi di sini aku mau lap-lap dapur, mau beres-beres dapur. Ya, pokoknya aktivitas aku tuh masih sekitaran dapur, rumah ya teman-teman. Ya, itu-itu aja lah pokoknya. Masak gitu karena memang rutinitas ibu rumah tangga tuh setiap harinya tuh ini. Aku tuh pengen banget nge-share kegiatan jualan gitu ya, cuman memang nggak dapat momennya teman-teman. Susah banget cari momen yang pas gitu, yang santai gitu, susah gitu ya. Jadi serba keteteran terus, serba buru-buru terus. Jadi aku tuh mager banget bikin vlog tentang jualan gitu ya. Next deh kalau seandainya aku udah nekat belanja sendiri ke pasar gitu ya. Maksudnya udah nekat gitu belanja jualan sendiri, nanti bakalan aku share gitu ya. Karena kan kalau dari pagi pasti nggak terlalu keteteran gitu. Tapi sekarang ini tuh kayak masih belum berani gitu belanja pagi. Aku kalau belanja sendiri tuh beraninya tuh jam 8 pagi gitu ya. Kalau belanjanya jam 7 gitu atau jam 6 gitu masih kurang berani gitu ya. Kalau aku belanjanya aku tuh kayak keteteran banget gitu teman-teman. Kalau belanjanya nggak pagi, kalau belanjanya siang tuh aku tuh nanti nggak bisa ngonten dong. Soalnya kalau aku berangkat jam misalnya jam 8 aku ngantar kakak Riri. Terus jam 9 aku belanja gitu ya, belanja ke pasar. Itu nanti makan waktu sampai 2 jaman gitu. Soalnya kan mau gilingin bakso gitu ya. Jadi tuh mau nanti sampai jam 10. Nanti aku jam 10 udah harus jemput kakak Riri sekolah lagi gitu kan. Harus siap-siap lagi, harus masak lagi. Nanti nggak ada waktu untuk aku masak, untuk aku bikin konten bersihin rumah tuh nggak ada waktu gitu kalau aku yang belanja. Tapi kalau pas suami yang belanja, ya aku ngerjainnya siang gitu teman-teman. Jadi keteteran gitu, buru-buru sama waktu. Makanya masih ngumpulin mental nih teman-teman untuk belanja pagi. Entah kenapa pagi tuh kayak rasanya sunyi banget gitu jalannya gitu. Pernah sih belanja tapi ditemenin gitu ya sama temen. Jam 6 itu kayaknya sunyi banget jalannya. Aku takut gitu ya. Soalnya kan aku bukan orang sini ya. Jadi banyak takutnya gitu kalau harus keluar pagi-pagi sendiri. Jadi ya udahlah demi keamanan ya. Nggak apa-apa lah nanti kalau seandainya Pak suami udah nok mau jualan dan mau resign dari kerjaan, bakalan pagi gitu ya belanjanya, jadi bisa nge-share kegiatan jualan. Ya intinya sekarang nge-share kegiatan di rumah dulu lah ya teman-teman. Nanti bakalan sharing lagi kalau seandainya jualan aku tuh udah mulai maju dan jualan aku nanti udah mulai laris gitu. Aku bakalan sharing kok ke kalian biar kalian juga bisa dapat motivasi. Mana tahu kalian lagi cari peluang nih untuk jualan apa sih atau kerja sampingan apa sih yang bisa dilakukan di rumah dengan santai dan gak perlu terburu-buru. Karena kita tuh meski kita bekerja sama orang lain, kita tuh harus bisa ngembangin bisnis kita sendiri teman-teman. Soalnya kita tuh gak tahu kan kita kerja sama orang tuh sampai kapan gitu. Jadi kita tuh harus bisa buka bisnis kita sendiri walaupun itu dimulai dari nol. Bahkan bukan dari nol, dari minus malah ya teman-teman. Tapi kita harus tetap semangat, yakin kalau kita tuh pasti bisa. Itu tadi motivasi dari aku untuk kalian. Jadi kalau ingin hidupnya maju tuh harus berani capek ya. Karena jujur aku sendiri istirahatnya tuh bisa dibilang gak terlalu banyak. Karena kan aku jualan terus nge-YouTube juga,
upload setiap hari juga, terus suami juga kerja. Pokoknya kunci sukses itu kita harus berjuang ya teman-teman, tapi kita harus tetap mementingkan keluarga, memayoritaskan keluarga, kita harus mementingkan kesehatan kita, dan harus mementingkan kewarasan kita, itu yang paling utama. Karena kalau kita fokus cari uang, kita nggak perhatiin anak-anak kita nggak perhatiin pola kehidupan kita, itu bakalan rugi ya teman-teman. Kenapa aku bilang rugi? Karena kita akan menyesal di belakang harinya. Jadi kita tuh harus bisa netral gitu ya, menstabilkan semuanya dari mulai mencari uang, usaha, keluarga, ekonomi, anak, tentang kita sendiri, kesehatan kita, terus tentang kita dengan pasangan kita. Itu tuh benar-benar kita tuh harus luar biasa konsisten waktunya. Jadi kalau kita tuh nggak bisa ngatur waktu, mungkin itu bakalan berantakan dan itu akan bikin kita stres gitu ya. Karena bentrok semua. Jadi kita tuh harus bisa membagi waktu. Karena kalau kalian ingin sukses, pelajaran pertama yang harus kalian punya itu adalah pembagian waktu. Jadi kalau kalian udah bisa membagi waktu, kalau kalian bisa memproduktifkan waktu kalian, insya Allah usaha itu akan berjalan dengan sendirinya. Oke, itu tadi dia motivasi dari aku, mungkin segitu dulu, bukan maksud menggurui, tapi ini hanya sekedar inspirasi untuk kalian. Semoga bisa kalian pahami ya teman-teman. Kita kembali aja ke video. Nah, kali ini tuh aku masak yang sedikit berbeda. Kemarin kan aku ada unboxing belanjaan yang itu ya, kepiting. Jadi ini tuh baru aku masak. Kemarin itu mau aku masak tapi ternyata aku mager dan terakhir aku masaknya di besoknya gitu ya. Nah, seperti kataku kemarin, aku pengen masak kepiting saus Padang. Jadi ini aku buat. Tadi bisa kalian lihat step by stepnya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa lihat tutorial masaknya di YouTube, TikTok, atau di manalah itu ada ya. Aku nggak terlalu mahir sih soal masak-masak. Mungkin kalian lebih jago dan mungkin kalian lebih bisa gitu ya. Cuman untuk keluarga aku ini oke lah. Kalau untuk jualan sih masih minus kayaknya ya. Masih perlu banyak belajar. Tapi kalau untuk dimakan sama keluarga tercinta aku ini it's okay. Nah, seasoningnya tuh aku seperti biasa cuman pakai gula, garam, sama kaldu ayam ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak pakai micin atau pakai yang lain-lain, soalnya kurang pas aja rasanya. Nah, ini dia menu aku hari ini teman-teman. Lihat ini pas dubbing tuh aku jadi ngiler karena ini tuh sebenarnya menu aku udah 2 hari yang lalu. Jadi kok kepengen lagi masak ini ya. Nah, kalian hari ini masak apa teman-teman? Boleh share di bawah kolom komentar ya. Mana tahu bisa jadi referensi aku nih. Karena soalnya suka bingung gitu ya mau masak apa gitu. Nah, kalian nih yang mau masak hari ini niru masakan aku boleh. Ini tuh kepiting saus Padang ala-alanya Mam Dina Kurniawati. Nah, di sini tuh aku ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang udah selalu subscribe, maksudnya yang baru datang langsung subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud dan kalian bisa sukses juga ya teman-teman di dunia per-YouTubean, media sosial manapun yang kalian geluti. Aku berdoa semoga kalian sukses dan semoga kalian bisa gajian. Pokoknya intinya gajian ya teman-teman. Tapi kalian harus tetap melakukannya tuh dengan sukarela ya teman-teman, dengan ikhlas. Jangan terlalu berekspektasi tinggi, karena jika kalian selalu berekspektasi tinggi dan hasilnya tuh nggak sesuai dengan realita dan kenyataan yang kalian impikan, itu bakalan jadi down dan bakalan bikin kalian tuh jadi mager. Sumpah deh, aku tuh udah ngalamin banget. Aku tuh punya ekspektasi yang tinggi banget di per-YouTubean dan ternyata itu nggak sesuai. Itu berujungan aku jadi kayak putus asa dan down. Aku tuh jadi mager gitu ya bikin video. Tapi alhamdulillah setelah sekarang aku berpikiran lebih positive thinking, aku tuh lebih santai dan aku tuh lebih menikmatin proses. Alhamdulillah malah Allah tuh kasih keajaiban gitu ya. Pokoknya bagi seorang content creator salah satu keajaiban itu tuh
dengan selalu bisa mempertahankan kekonsistenannya. Pokoknya itu tuh kayak marketing yang luar biasa banget. Intinya terus berusaha ya teman-teman. Maaf banget kalau aku tuh dubbingnya jelimet, soalnya udah mulai lapar. Ini aku dubbingnya pagi-pagi gitu ya teman-teman, belum sarapan jadi lapar. Jadi ngomongnya sedikit ngadul dan sedikit ngidul. Oh iya teman-teman, kali ini tuh kayak gimana ya? Sedikit perlu berhati-hati gitu ya dalam melakukan kegiatan. Soalnya di sini tuh udah mulai gebiar-gebiar geng motor gitu ya. Kalau orang Medan pasti tahu gitu ya. Makanya aku tuh kadang takut banget keluar malam, kayak keluar subuh juga takut gitu ya. Soalnya memang begal ini tuh mengerikan gitu, bawa sajam gitu, bawa cerurit, kayak bawa samurai. Itu mereka dapat dari mana ya? Karena kan biasanya beli-beli kayak gitu tuh agak susah gitu ya. Apa dijual belikan di toko oren? Hayo. Itu tuh kayaknya pembelian yang memang merugikan banget sih kalau seandainya ada yang jual itu. Tapi ya udahlah, kita tuh harus tetap menjaga anak-anak kita dan menjaga kehidupan kita tentunya ya. Oke deh teman-teman, mungkin video aku sampai di sini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang aku sharing bisa masuk ke dalam hati kalian ya teman-teman, dan bisa menghibur kalian yang lagi bingung atau yang butuh motivasi atau yang butuh teman curhat. Kalian boleh DM aja dong, DM aku di Dina Kurniawati 53. Pokoknya aku bakalan bales kalian dan aku akan berteman baik dengan kalian. Yang udah komen maaf ya kalau belum sempat bales, nanti bakalan aku bales. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.